Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini saya cuma mau membagikan sebuah pengalaman ya. Jadi pengalaman kemarin itu saya habis balik nama kendaraan. Jadi tepatnya itu adalah sebuah mobil. Jadi saya beli mobil second karena platnya sudah habis. Jadi kan gak enak kalau pinjam KTP, jadi kalau lebih enak lagi kita balik nama dengan nama kita sendiri. Nah, kebetulan itu masih sesama daerah ya, jadi tidak melakukan cabut berkas. Nah, yang kita bahas di sini pengalaman saya adalah balik nama kendaraan sesama daerah, jadi tidak melakukan cabut berkas. Nah, untuk prosesnya itu seperti apa sih? Dan di sini saya itu bukan calo ya, jadi bukan calo, saya adalah pengguna pribadi dan saya tidak tahu, pertamanya itu tidak mengerti bagaimana sih caranya, saya juga nggak ngerti ya. Saya cari-cari tahu di website atau di Google, bagaimana sih caranya balik nama sesama daerah. Karena yang kita mau bahas, pengalaman saya adalah sesama daerah ya. Jadi jangan tanyakan yang selain itu. Nah, ketika kita mau balik nama, tentunya kita di sini mobil ya. Kita punya mobilnya terlebih dahulu. Mobil itu harus ada BPKB, syaratnya dulu BPKB, kemudian BPKB asli ya, STNK asli. Kemudian KTP dari yang mau dipakai setelah balik nama ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan KTP pemilik sebelumnya. Jadi langsung KTP yang mau dibalik nama itu. Yang mobilnya mau pakai nama siapa, yaitu KTP-nya yang dipakai. Jadi syaratnya itu adalah BPKB asli, STNK asli, kemudian KTP asli dari yang mau dipakai namanya, kemudian mobilnya ya, mobilnya dibawa. Setelah syarat itu kita miliki, hal apa sih yang harus kita tuju? Syaratnya udah terpenuhi, kemudian kita menuju, karena sebelumnya itu sharing dulu, kita searching di Google. Itu ada yang bilang ke Samsat langsung, tidak perlu ke Porles kalau tidak cabut berkas. Nah, di sini itu saya wilayahnya itu ada di Gunung Kidul ya. Jadi Gunung Kidul yang mau saya bahas sesuai dengan pengalaman saya, yaitu tempat tinggal di Gunung Kidul. Karena tiap daerah itu mungkin beda-beda. Nah, kebetulan di Gunung Kidul itu prosesnya itu seperti apa? Ini ternyata beda. Ketika saya searching di Google, itu prosesnya itu banyak yang menunjukkan kita harus ke Samsat dulu. Jadi kita itu ke Samsat, prosesnya semuanya di Samsat untuk balik nama sesama daerah. Ternyata setelah saya bangun pagi, pergi ke Samsat, terus masuk. Nah, untung aja kita ketemu pegawainya. Kemudian kita tanya, Pak, ini kalau mau ngurus balik nama sesama daerah itu prosesnya gimana ya? Ternyata saya diarahkan ke Polres dulu mas, jangan langsung di sini gitu. Nah, ternyata itu sebelum kita melakukan sesuatu, kita lebih baik bertanya daripada tidak bertanya, itu kita sesat di jalannya. Nah, kita setelah saya tanya ke Samsat, dianjurkan untuk ke Polres dulu ya. Jadi Polres Gunung Kidul. Jadi saya berangkat jam 7 pagi. Jadi usahakan itu pagi ya, karena kalau nggak salah itu sekitar jam 1-an lebih itu udah tidak melayani ya. Jadi cuma setengah hari melayani pendaftarannya. Saya disarankan ke Polres pagi-pagi.
masih jam setengah 8 kalau nggak salah ya. Setengah 8 saya ke Polres, bawa mobil ya. Dan saya itu tahu kalau di Polres itu parkiran itu kalau bawa mobil susah. Kalau kita pakai motor itu masih mending ya. Jadi kalau pakai motor itu kita sendiri masih bisa. Jadi usahakan bawa teman. Jadi kalau kita parkirnya agak susah kan, setidaknya dia bisa ngabani kita lah. Ketika saya ke Polres pagi-pagi, saya bingung cari parkiran itu karena di sana penuh mobilnya itu. Dan kemudian masih kepagian saya berangkat itu masih dipakai apel. Jadi nggak ada parkiran buat mobil. Akhirnya saya dianjurkan untuk keluar dulu mas, jangan ke Polres dulu. Disuruh keluar dulu. Setelah saya di luar Polres, saya menunggu sambil sarapan pagi. Setelah itu jam 9 ya. Jadi mulainya itu kita mulai jam kerjanya itu sekitar jam 9-an kalau nggak salah. Jam 9 saya masuk lagi, memasukkan mobil ke Polres. Karena prosesnya itu ke Polres dulu ya, bukan ke Samsat. Ke Polres dulu. Kemudian saya tanya lagi, karena nggak tahu, Pak kalau mau ngurus balik nama itu gimana? Karena di Polres itu kebanyakan ngurus laka lah, yang surat tilangan lah, yang bikin SIM gitu ya sepertinya. Kemudian di Polres itu ternyata saya diarahkan ke cek fisik. Jadi kita ke cek fisik dulu. Jadi langkah pertama itu kita ke Polres, kemudian kita masuk ke cek fisik. Nah, kita masukkan mobil ke cek fisik. Di situ parkirannya itu sangat sempit ya, jadi pas-pasan. Saya kebetulan dapat masuk langsung. Kalau untuk mobil, saya mobil pertama karena masih pagi. Kemudian setelah saya parkir mobil untuk cek fisik, saya tanya lagi karena nggak tahu. Jadi saya tanya ke Pak polisinya yang dicek fisik itu kan menyerahkan berkas ya kita ya, untuk ngantri kapan dicek fisiknya itu kan nyerahin berkas kita. Contohnya BPKB, STNK, sama KTP asli kita. Nah ternyata kita disuruh membuat kwitansi pembelian mobil dan juga memfotokopi dari BPKB, STNK, dan juga KTP kita. Kemudian setelah itu saya disarankan untuk fotokopi dan membuat kwitansi. Nah ternyata itu di bagian fotokopi itu sudah ada orangnya, itu sudah tahu. Jadi Bu, misalkan penjaganya itu kebetulan ibu-ibu ya, Bu saya mau fotokopi untuk balik nama dan serta dibuatkan kwitansi untuk balik nama. Jadi di situ itu kita membuat kwitansi pembelian mobil. Kwitansi pembelian mobil itu tanggalnya itu kalau bisa hari itu. Jadi jangan kwitansi yang pembelian lama 2 tahun itu nggak berlaku ya. Jadi membuat kwitansi baru dan tanggalnya itu harus baru. Kalau bisa itu hari itu juga. Pokoknya bilang aja ke yang tukang fotokopiannya itu kalau mau buat kwitansi buat balik nama, dia udah tahu, Mas mobilnya apa? Suzuki Baleno misalkan. Harga belinya berapa? Misalkan 50 juta, dituliskan di situ, dia yang bikinkan. Jadi dibikinkan oleh ibu itu, nggak apa-apa jadinya. Karena itu syaratnya kwitansi dan tanggalannya itu harus hari itu juga ya. Jadi jangan tahun-tahun itu nggak kepake nantinya. Jadi kwitansi itu karena baru tanggal itu kita buat dulu, kemudian menyiapkan materai atau di situ udah ada materainya kita bisa beli, kemudian kita fotokopi BPKB, STNK dan juga KTP. Setelah selesai kita dapat kwitansi dengan tanggal yang baru, kemudian BPKB, kemudian STNK fotokopi, BPKB, STNK, KTP
kopian semua, kita masukkan ke cek fisik tadi. Cek fisik, berkasnya kita masukkan ke loket cek fisik untuk ngantri kapan kita petugasnya ngecek fisik mobil kita. Nah, setelah kita masukkan berkasnya itu, kemudian saya itu ongkos ada jasanya, maksudnya itu melakukan pembayaran. Kalau nggak salah ya, karena itu saya agak lupa, dan kemudian kwitansinya itu tidak saya foto karena buru-buru waktu itu, karena baru pertama kali jadi buru. Kurang lebih itu saat kita melakukan pendaftaran cek fisik di Polres itu sebesar 300.000. Kita melakukan pembayaran pertama, kurang lebih ya, sekitarnya itu 300.000 kalau nggak salah, itu untuk mobil. Untuk motor itu kalau nggak salah sama untuk bagian cek fisiknya di Polres itu. Setelah 300.000 kita melakukan pendaftaran cek fisik, kemudian mobil kita dicek fisiknya oleh petugasnya. Kemudian kita masih di loket sampingnya cek fisik itu, saya lupa untuk pembayaran apa, itu disuruh bayar ke Bank BRI. Pembayarannya itu Bank BRI, tapi lokasinya masih di Polres Gunung Kidul itu ya. Setelah itu kita memasukkan, setelah dicek fisik mobil kita, saya bayar lagi, disuruh bayar kalau nggak salah ya sebesar 270.000 itu untuk mobil, sedangkan untuk motor itu beda, kalau nggak salah 150-an itu kalau nggak salah ya. Untuk mobil itu sekitar 270, mungkin itu bisa naik turun, saya nggak tahu. Sekitarnya itu 270.000 kita disuruh bayar ke BRI. Setelah itu saya dapat berkas untuk bayar ke BRI, saya bayarkan 270.000 itu di BRI, tapi masih di Polres Gunung Kidul ya. Setelah bayar kita dapat kwitansi, kita kembali lagi ke Polresnya itu, maksudnya kalau cek fisiknya tadi masih dicek fisik ya ini ya. Setelah bayar 270.000, kita nunggu berkas-berkasnya itu seperti mencabut berkas, tapi di dalam daerah ya. Kita tanda tangan ini, jadi BPKB kita itu yang lama itu melakukan penghapusan ya. Jadi dihapus, kita dapat berkas baru, tapi BPKB dan STNK kita itu udah dibawa sama itu petugasnya karena sudah melakukan penghapusan. Kemudian setelah itu kita disuruh ke Samsat. Jadi urusan di Polres ini sudah selesai. Jadi di Polres itu intinya cek fisik. Nah setelah itu kita ke Samsat, saya pergi ke Samsat naik mobil, kembali lagi ke Samsat. Jadi usahakan itu bawa teman karena parkirnya itu mantap sekali ya di sana. Masuk kita baru mau parkir, ada yang kosong itu diisi lagi sama yang lain gitu. Karena saking pas. Kemudian kita ke Samsat, kita masuk lagi, disuruh cek fisik lagi di Samsat. Jadi untuk di Gunung Kidul ini cek fisik ada 2 kali ya, di Polres dan juga di Samsat. Itu masih tahap pertama. Setelah kita dapat berkas yang dari Polres tadi, kalau nggak salah itu seperti penghapusan data. Jadi kita menghapus data, kemudian membuat data baru ya. Setelah kita dapat berkas, kemudian ke Samsat, kita cek fisik lagi di sana. Kita masuknya itu ke belakang, bagian cek fisik di Samsat. Kemudian kita ngambil nomor antrian, baru kita cuma ngambil doang ya, tidak melakukan pembayaran, ngambil nomor antrian, kemudian kita cek mobil kita dicek fisik oleh petugas. Setelah kita ngambil nomor antrian, kemudian kita serahkan ke Pak Polisi lagi, cuman
masih dicek fisik juga ya, itu ya masih dicek fisik, tapi berkasnya itu diambil lagi. Kemudian setelah melakukan cek fisik, berkas kembali lagi ke kita, masih di bagian cek fisik. Kemudian kita masuk ke loket bagian depan. Ini setelah selesai cek fisik ya, di Samsat. Ini yang kedua kalinya di Samsat. Kemudian kita masuk ke loket depan. Loket depan itu kita melakukan sebuah pendaftaran di Samsat untuk balik nama. Pendaftaran itu kalau nggak salah kita dimintain KTP asli ya, KTP aslinya itu diminta. Setelah kita daftar, ngantri, nah disitulah kita melakukan pembayaran lagi. Jadi pembayaran yang pertama itu cek fisik di Polres, itu 2 kali pembayaran. Kemudian selanjutnya kita di Samsat, di loket pendaftaran, dan selanjutnya itu kita ada proses-prosesnya ya, cuma nunggu nanti dipanggil saudara siapa, saya Wahyudi, pembayaran lagi gitu. Cuman kalau dijelaskan secara ini, saya cuma mau menjelaskan ya. Jadi di sini STNK-nya sudah tak bawa, jadi nanti ketemu totalnya itu berapa. Nah, di Samsat pendaftaran di loket paling depan itu jadi ngantri kita. Jadi ngantrinya itu sama dengan orang-orang yang mau bayar pajak ya. Sama itu ngantrinya. Untuk yang pertama, jadi Suzuki Baleno ya. Suzuki Baleno tahun 2002. Baleno DD. Untuk yang pertama itu adalah BBNKB atau Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jadi seperti pajak ya, pajak balik nama itu ada hitungannya sendiri. Cuman di sini mungkin bisa beda-beda ya, karena mungkin beda wilayah, beda misalnya, saya nggak tahu juga. Cuman di sini saya jelaskan biaya balik nama kendaraan bermotor itu sebesar 680.000 ya. Kemudian PKB itu pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak si Suzuki Baleno ini di wilayah Gunung Kidul 1.045.000. Ini kalau nggak salah turun. Kemarin itu kalau nggak salah satuan lah sekitarnya kalau nggak salah. Kemudian SW Jasara Harja itu 143.000 biasa untuk Jasara Harja. Kemudian untuk biaya administrasi STNK itu sebesar 200.000. Kemudian untuk biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor ini buat plat nomor ya 100.000. Kemudian totalnya itu kita bayar di di loket Samsat ya, di paling depan itu loket pendaftaran tadi. Totalnya itu sekitar 2.168. Itu pembayaran di Samsatnya 2.168.500. Nah, kemudian setelah kita selesai membayar, saya selesai membayar di loket pendaftarannya, ini sudah selesai, buat dipanggil lagi, kita dapat STNK ini langsung turun ya. Jadi setelah kita bayar, STNK langsung turun. Kemudian dapat STNK ini, KTP kita dikembalikan, kemudian dapat sebuah kertas di mana di situ itu kita disuruh ngambil BPKB kapan gitu. Jadi tanggal pengambilan BPKB itu sekitar seminggu ya kalau nggak salah dari kita buat ini. Tapi untuk STNK itu langsung jadi, 1 hari itu langsung jadi STNK cair.
Cuman BPKB kita dikasih kertas, ngambilnya itu 1 mingguan, dan ngambilnya itu bukan di Samsat, melainkan di Polres Gunung Kidul. Jadi mungkin beda-beda, untuk pengambilannya itu mungkin beda-beda. Cuma yang saya alami di Gunung Kidul ini itu pengambilan STNK, BPKB-nya itu di Polres. Nah, setelah kita dapat STNK, KTP kembali, kemudian kita dapat kertas pengambilan, itu jangan sampai hilang ya, karena untuk kita mengambil, nanti kalau hilang ya kita repot lagi. Setelah itu kita disuruh ngambil, bisa disuruh ke tempat pembuatan plat nomor. Jadi masih di Samsat, itu kita disuruh menyerahkan berkas, dimana ini tadi ke tempat pembuatan nomor kendaraan. Jadi STNK kita dicek ke tempat pembuatan nomor kendaraan atau plat nomor, itu langsung jadi juga. Jadi kita udah selesai bayar, dapat STNK, kemudian kita ke tempat pembuatan plat, kita kasihkan plat, langsung jadi. Nah, setelah plat langsung jadi, terus ya sudah selesai, kita langsung pulang. Di situ saya berangkat jam 7 ya, tapi seharusnya itu jam 9 jam kerjanya, sekitarnya itu jam 9 sampai itu jam 12-an kalau nggak salah, apa nggak nyampe jam 12, pokoknya sekitar jam 11:30-12-an itu sudah pulang ya saya. Cuman ya tegang mungkin. Jadi nggak nyampe 1 hari full. Kalau kendaraan kita itu tidak bermasalah, itu insya Allah cepat. Setelah kita pulang, kemudian seminggu kemudian saya datang ke Polres. Itu cukup membawa kertas yang tadi ya, kertas untuk pengambilan BPKB. Jadi perginya pengambilan itu ke Polres. Nah, untuk totalnya itu habis berapa sih? Total dari keseluruhan kita membuat balik nama mobil ini, untuk totalnya sendiri kita bisa hitung. Sebentar, saya pakai kalkulator. Nah, untuk yang pertama adalah cek fisik di Polres, 300.000, ditambah pembayaran lagi 270.000, saya lupa, itu masih di Polres ya, untuk masih cek di daerah cek fisik itu sekitar 270 kalau nggak salah ya. Kemudian untuk biaya balik nama kendaraan bermotor itu 680, PKB pajak kendaraan kita, pajak kendaraan bermotor mobil kita, ini mobil saya Baleno 1.045.000. Kemudian SW Jasa Raharja itu sebesar 143 untuk mobil. Biaya administrasi STNK itu 200.000. Kemudian biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor, pembuatan platnya ini 100.000, sama sudah. Berarti totalnya itu sekitar 2.738.000. Totalnya ya 2.738.500 namanya. Nah, untuk totalnya itu segitu. Cuman ini jangan dijadikan acuan karena bisa kira-kira aja. Cuman tiap daerah itu biasanya beda-beda, prosesnya beda, kemungkinan juga kadang biayanya mungkin juga beda. Untuk pajak biasanya kadang beda ya. Nah, untuk setelah totalnya itu segitu 2.738,
Untuk prosesnya, jadi kesimpulannya itu prosesnya balik nama kendaraan bermotor mobil ini, itu prosesnya kita tarik kesimpulan. Jadi untuk wilayah Gunung Kidul ya khususnya, jadi yang saya alami di Gunung Kidul itu kita kalau balik nama itu kita tidak langsung ke Samsat, melainkan ke Polres dulu. Polres dulu kita cek fisik. Setelah cek fisik kita mendapatkan berkas, baru kita masuk ke Samsat, kita cek fisik lagi. Setelah cek fisik lagi, kita baru ke loket pendaftaran, kita melakukan pembayaran pajak dan lain-lain. Kemudian STNK jadi, kemudian plat juga jadi. Kemudian setelah STNK dan plat jadi, itu untuk BPKB ngambilnya 1 minggu ya, dapat sebuah kertas dan ngambilnya itu di Polres. Itu untuk wilayah Gunung Kidul. Seperti cabut berkasnya, intinya cabut berkas di Polres dulu. Nah mungkin untuk beda daerah, beda-beda, mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar atau apa, cuman ini berdasarkan pengalaman saja ya. Jadi bukan berarti saya itu sok tahu, saya tidak, karena saya juga nggak tahu apa-apa. Jadi cuman berbagi pengalaman aja, mungkin nggak usah takut ketika kita mau balik nama itu nggak pakai calo, itu prosesnya mudah, sangat mudah. Yang penting itu jangan malu bertanya. Malu bertanya itu sesat di jalan yang jelas. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.